hendaknya kita berbuat adil terhadap siapa saja. Berarti kembali lagi adil adalah berpihak kepada kebenaran. Para jamaah ya, pada kesempatan ini kita minta doanya ya minimal suratul Fatihah, minimal doa dalam diri kita untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gerial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid dalam rangka taklim di pagi ini. Semoga kehadiran kita di masjid bagian daripada syukur kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini. Kita lanjut masih surat Al-Maidah, bukan surat An-Nisa Pak ya. Nah, kemarin di kajian yang lalu surat An-Nisa, maksudnya surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 7 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وميثاقه عهده الذي wasaqakum bih. Wadhkuru, dan ingatlah kalian nikmatallahi, terhadap nikmat Allah, alaikum, yang diberikan kepada kalian, bil islami, berupa agama Islam, wa misaqahu, ingat terhadap wa misaqahu, dan janji-janjinya Allah, ai ahdahu, perjanjian Allah, alladzi wasaqakum, yang telah Allah ikatkan kepada kalian, bi, dengan misak, ai ahadakum alai, ai ahadakum, janji Allah kepada kalian, alai, terhadap misak. Idh qultum, jika kalian mengatakan, lin nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khina baya'uhu, ketika Nabi membaiat kalian, katakan sami'na wa ata'na, sami'na, kami mendengar, wa ta'na, dan kami mematuhinya, fi kulli ma, dalam setiap urusan, setiap perkara, ta'muru, yang telah engkau perintah, bi, terhadap ma, maupun watanha, dan yang engkau larang, mimma, terhadap apa, nuhibbu, yang kami cinta, wa nukriu, dan kami benci. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, fi misaqih, dalam perjanjiannya, antang kudu, jangan engkau membelokkannya. Innallah, sungguhnya Allah itu alimun, zat yang mengetahui, bidatis sudur, dengan segala rahasia hati, bima, terhadap suatu, fil qulubi, yang berada dalam hati, fabi ghairihi, maka dengan di luar hati, aulah, apalagi. Jadi ayat 7 dari Al-Maidah ini menerangkan tentang apa? Kita diingatkan oleh Allah, selalu ingat nikmat. Ingat nikmat, kalau ingat nikmat berarti kita bersyukur. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kalian. Di sini dalam tafsirannya, yang dimaksud nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kalian, terutama bil islami, nikmat Islam. Nah, karena apa? Nikmat Islam ini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar. Karena dengan Islam itu akan mengangkat pada kita semua, akan memberikan jaminan kepada kita semua dari Allah, terutama jaminan di akhirat. Karena Pak, orang yang senantiasa diberi oleh Allah
dia berada di dalam Islam, itu berarti mereka apa? Menjadi orang yang beruntung. Mereka sudah terhindar dari kerugian yang besar, terutama kerugian di akhirat. Menurut Imam Nawawi, an-ni'amu sittatu asya'in, nikmat itu dikategorikan ada 6. Imam Nawawi mengklasifikasikan nikmat tersebut. Yang pertama al-Islamu, nikmat yang pertama yang diberikan Allah kepada kita, nikmat Islam. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat, kalau kita telusuri kita nggak bisa ngitung. Itu sudah diprediksi Allah. Prediksi Allah, manusia nggak bisa ngitung nikmat yang telah diterima setiap hari, setiap saat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jika kalian menghitung nikmatallahi, akan nikmat Allah, la tuhsuha, tidak bisa menghitungnya. Nikmat Islam yang pertama. Kenapa nikmat Islam? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, wa huwa fil akhirati minal khosirin, nanti kelak di hari kiamat akan menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Yang rugi selama-lamanya. Yang kedua, nikmat Allah terhadap kita, wal Quran, nikmat Al-Quran. Al-Quran nikmat Al-Quran. Kenapa Al-Quran termasuk nikmat? Karena Al-Quran adalah panduan hidup manusia. Panduan hidup manusia. Al-Quran adalah sumber segalanya, sumber segala ilmu untuk manusia. Hanya itu bagian daripada nikmat yang Allah turunkan kepada umat manusia lewat Nabi Muhammad. Makanya beruntunglah orang yang diberikan oleh Allah mampu membaca Al-Quran, diberikan Allah mereka menjaga Al-Quran, hafid Al-Quran, hafal Al-Quran. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Makanya jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kita sebagai orang tua yang sudah terlanjur, ya, mau belajar waktunya sudah habis, ya, sudah tidak ada kesempatan karena berbagai macam kesibukan. Anak-anak kita jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Kita dorong, kita kasih motivasi, karena itu yang akan memberikan dampak positif kepada kita semua, terutama nanti kalau kita sudah nggak ada. Jangan sampai anak-anak kita lulus SMA nggak bisa baca Quran sama sekali, ya. Minimal bacanya bisa baca Al-Quran. Sekarang anak udah lulus SMA, ya, mau kelas 3 aja baca Qurannya belum benar, sudah ogah. Untuk itu kita sebagai orang tua, kita dorong anak-anak kita, ayo tetap belajar Al-Quran. Karena orang yang senantiasa bisa menjaga Al-Qurannya, minimal bisa membaca Al-Quran, itu adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar yang diberikan kepada Allah kepada kita. Yang ketiga, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad kepada umat Muhammad. Kita sebagai umat Muhammad ini adalah juga nikmat yang besar. Karena Nabi Muhammad yang akan menjamin kepada
umat manusia kelak di hari kiamat lewat syafaatnya. Beruntunglah kita bisa menjadi umat Muhammad, karena nanti Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya kepada umatnya. Yang ketiga, wal afiyah, nikmat afiyah. Apa Pak afiyah? Kesehatan. Ini nikmat kesehatan. Ini mahal harganya. Seluruh anggota tubuh ini membutuhkan kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Sangat mahal harga kesehatan. Ya, kuku kena duri sedikit, sakitnya minta ampun ya. Mata kelilipan udah sakitnya nggak hitung. Gigi sakit sedikit seperti apa keluhan kita. Pokoknya kita dikasih sehat, ini adalah nikmat yang besar. Untuk itu mumpung kita dikasih kesempatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, kita gunakan untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Kalau kita dikasih sehat dan nikmat-nikmat yang lain itu kita gunakan semaksimal mungkin, pasti akan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, la azidannakum, sungguh akan kami tambah. Itu janji Allah. Kalau janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji, pasti akan diberikan semua. Kalau kita gampang janji, tapi setelah janjinya sudah lewat lupa. Wajar, itu namanya manusia. Al insan mahalul khata wan nisyan ya. Manusia tempat salah dan lupa, gudangnya salah dan lupa, bukan hanya tempatnya, gudangnya salah dan lupa. Sehat, nikmat kesehatan kita jaga. Untuk menjaga kesehatan tersebut kita gunakan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita dikasih sehat. Mungkin saudara-saudara kita yang saat ini berada yang kondisi dalam kurang sehat. Kurang sehat. Untuk itu kita gunakan semaksimal mungkin ketika kita dikasih sehat. Kemudian yang kelima, as-sitru. Sitru artinya ditutup kekurangan kita, ditutup aib kita, ditutup kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bagian daripada nikmat. Kita berbuat salah, tapi alhamdulillah di hadapan manusia, teman-teman kita nggak ada yang tahu ya. Berarti aib kita, kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya doa termasuk yang paling di antara doa yang isinya mantap, doa dalam sholat nggak usah jauh-jauh, wajbur. Ini itu doa ketika setelah duduk di antara sujud dua. Rabbi ghfirli warhamni wajburni, ya Allah tutuplah segala aibku, tutuplah segala kesalahanku, tutuplah segala kekuranganku. Apa yang kurang? Ya mungkin rezekinya kurang ya, apapun kekurangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang baik ditutup Allah, kurang rapi ditutup Allah, kurang sempurna disempurnakan Allah. Wajibur nih. Jadi itu apabila kita punya salah, punya dosa,
termasuk ditutup oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji-janji Allah terhadap orang-orang yang beriman, terhadap umat Nabi Muhammad, banyak di antara janji-janji Allah. Dan janji itu untuk apa? Memotivasi agar kita senantiasa menjadi orang yang bisa mampu menjaga keimanan, ketaatan kita kepada Allah. Janji Allah yang apa? Klimaknya adalah apa? Janji surga. Sebelum Allah menjanjikan surga, itu hal-hal yang mengantarkan ke surganya Allah itu dibersihkan dulu. Di antaranya apa? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian terhadap ampunan Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Setelah kalian diampuni oleh Allah, wa jannatin, nanti akan kalian dimasukkan ke dalam surga yang luasnya tidak bisa diukur, tidak bisa dilukus. Arduas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, kita punya rumah ukuran 5x6 sudah lunas, ya, sudah beres semua. Ini apa? Sudah luar biasa, sudah senang banget. Apalagi diberikan apa? Tempat yang tidak bisa diukur luasnya. Nah, itu janji Allah, wa jannatin arduas samawati wal ard. Janji Allah, nah, akan disempurnakan pahalanya. Maksudnya disempurnakan pahalanya itu, pahalanya dilipat gandakan, dituangkan nanti semua di akhirat. Kalau pahalanya sudah dituangkan, sudah disempurnakan, itu sebagai apa? Tiket masuk ke dalam tempat yang penuh kenikmatan, yaitu tempat itu yang disebut surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman beramal soleh akan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, endingnya adalah ke dalam surganya. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, akan disempurnakan pahalanya. Maksudnya dituangkan semua ini pahala yang pernah engkau kerjakan ketika di dunia. Ketika engkau di rumah datang ke masjid, melangkah dari rumah datang ke masjid taklim, untuk kerja lain dan sebagainya, pahalanya dituangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena apa? Pahala-pahala tersebut tidak diberikan oleh Allah di dunia. Oh, ini pahalanya dulu yang pernah kamu kerjakan, sebagai deposit kita, nanti cairnya di akhirat. Itu semua adalah janji Allah terhadap orang-orang yang beriman. Intinya apa? Kita senantiasa ingat terhadap nikmat-nikmat Allah. Jangan mikir pahit ya Pak. Ya mau timbang dulu, kopinya timbang. Kemudian ingat di antara ingat nikmat dan ingat wal misaqahu alladzi wasaqakum bih. Ingat terhadap janji Allah yang telah diikatkan kepada kalian. Manusia sebelum dia lahirkan, mereka punya janji kepada Allah, dan janji itu setelah diikatkan sebelum mereka lahir. Janji apa? Untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya. Janji bahwa mereka akan menjadi saksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Alastu birabbikum, ketika manusia akan dilahirkan di dunia,
ketika manusia rohnya sudah ditanam dalam jasadnya ketika di dalam kandungan, Allah baiat, Allah janji, dan janji itu disampaikan kepada seluruh umat manusia ketika masih dalam kandungan. Alastu bi rabbikum, jawabnya qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum, wahai hamba Allah, wahai manusia, wahai jabang bayi, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Mengakui. Qalu bala, mereka menjawab bala, ya. Nggih. Syahidna, dan aku sebagai saksi bahwa engkau ada Tuhan Allah yang patut disembah, dan kami akan menyembah nanti ketika kami sudah melaksanakan tugasnya di dunia sampai akhir hayatnya. Itu dijanji Allah. Dia menyatakan iya, sepakat, dan janji itu sudah diikatkan. Itu menurut pendapat salah satu ulama tafsir, bahwa manusia dijanji Allah itu semuanya sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Ada mengatakan bahwa ikatan janji ini adalah orang-orang Yahudi diberikan perjanjian dan mereka mengatakan sepakat mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad, tapi ternyata mereka mengingkari itu semua. Janjinya itu hanya tinggal janjinya. Sebagaimana orang-orang Yahudi di depan mereka mengatakan sepakat, oke, tapi di belakang mereka mengingkari janjinya. Itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita sudah berjanji harus ditepatin kepada siapa saja, kepada saudara kita yang beriman maupun kepada saudara kita yang belum beriman. Wa aufu bil ahdi, tepatilah janji kalian. Innal ahda kana mas'ula, karena janji itu nanti akan dimintai pertanggungjawab, akan ditanya seperti di dunia aja. Pak Jijan, pinjam duitnya dong, berapa? 1 juta. Kapan bayarnya? Bulan. Udah sampai 1 bulan pasti ditanyain, mana Pak? Kemarin katanya 1 bulan. Ya belum ada Pak, bulan depan lagi. Oke. Nah, tapi kalau janji itu dilulur sampai dia meninggal, hutangnya tidak dibayar. Padahal di akhirat kelak laisa lahum dinarun wala dirhamun, di akhirat enggak ada duit, enggak ada emas, enggak ada dirham, bayarnya pakai pakai amal soleh. Wa aufu bil ahdi, tepatilah janji. Janji adalah hutang harus dibayar. Kalau belum lunas berarti masih punya hutang. Jadi ingatlah terhadap janji kalian kepada Allah. Janji tersebut ketika manusia mau lahir, itu janji Allah sudah diikatkan. Idh qultum sami'na wa ata'na. Nah, jika kalian mengatakan jika kalian dibaiat, dulu kan kalau dibaiat oleh Allah, jabang bayi ketika dalam kandungan mereka makan syahidna, iya. Begitu kalian dibaiat oleh Nabi, mungkin ingat baiat Pak ya. Baiat itu apa? Ucapan janji setia untuk mengikuti segala perintah dan aturannya. Itu namanya baiat.
Ketika kita baiat terhadap Nabi, baiatnya apa? Yaitu dengan ucapan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti itu kita sudah apa? Dibaiat oleh Nabi, alias kita dibaiat di dalam agama Islam. Kalau kita sudah mengatakan asyhadu, berarti kita apa? Sudah menerima baiat. Amanat harus dipegang. Kalau sudah seperti itu, sami'na, kami mendengar. Apa yang dikatakan oleh agama harus kita dengar. Harus kita dengar. Tidak cukup didengar, wa atokna, dan kami ikuti segala perintah dan larangannya. Jadi itqultum sami'na wa atokna. Jangan seperti orang-orang yang apa? Mudah hilang imannya. Mereka mengatakan sami'na tapi wa asoina. Kami mendengar tapi wa asoina. Kami apa? Maksiat, berbuat maksiat. Akhirnya apa? Dilanggar perjanjiannya. Untuk itu pesan Allah yang ketiga, wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Fi misaki, takut kepada Allah, takwa kepada Allah terhadap janji-janji Allah yang sudah diikatkan kepada kita semua. Karena janji itu nanti akan dibuka kembali. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha alimum bidzati sudur. Takutlah kepada Allah, takut terhadap siksanya, terhadap ancamannya, terhadap apa? Murka Allah. Karena apa? Innallaha alimun, Allah maha mengetahui, bidzati sudur, dengan segala rahasia hati. Apa yang kita pendam dalam hati kita, Allah mengetahui. Sehingga kita berdoa semoga hati kita dijauhkan daripada segala macam penyakit hati, agar dibersihkan dari segala penyakit hati. Karena itu hati adalah sumber segala yang baik, yang buruk tertera di dalam hati manusia. Mafil qulub, Allah mengetahui apa yang ada di hati aja enggak kelihatan, Allah tahu, apalagi fabi ghairihi aula, apalagi yang tidak di dalam hati, maksudnya apa? Di luar hati, yang wujud nyata, apalagi seperti itu, aula, Allah lebih mengetahui. Berarti ayat 7 daripada Al-Maidah, ayat tersebut menyampaikan tentang apa? Perintah mensyukuri nikmat Allah, perintah Allah terhadap, selalu ingat terhadap nikmat. Kemudian ingat terhadap janji-janji Allah yang telah diikatkan kepada hambanya. Pesan yang ketiga, agar senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dimanapun tempat, kita menjaga ketaatan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian qawwamina, orang yang menegakkan, ay qaimina lillahi, qaimina menegakkan lillahi, karena Allah, bihuquqi, dengan segala kebenaran. Jadilah orang-orang yang senantiasa mendirikan kebenaran, berpihak kepada kebenaran karena Allah. Sebagai apa? Syuhada'a bil qisti. Nah, sebagai saksi. Kalau kalian nanti dijadikan saksi, dalam saksi apapun, bil qisti, hendaknya bisa berbuat adil, lakukan dengan adil. Bil qisti ay bil adli, dengan adil.
Jadi ini perintah Allah, pesan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Jadilah orang-orang yang penegak keadilan. Yang disebut adil dulu udah pernah kita singgung. Adil adalah apa? Pokoknya intinya apa? Berpihak kepada kebenaran sesuai dengan haknya masing-masing. Kalau mereka benar, harus kita katakan benar. Kalau mereka salah, harus kita katakan salah. Kalau memang itu punya dia, harus kita kembalikan kepada dia. Kalau itu bukan punya dia, jangan diberikan kepada dia. Namanya adil. Wala yajrimannakum yahmilannahum sana'anu qaumin. Wala yajrimannakum, dan jangan mendorong kalian sana'anu qaumin, sana'anu kebencian, aibaghdhu qaumin, kebencian terhadap satu kaum, ayil kufar, kaum itu adalah orang yang tidak beriman, ala Allah ta'dilu, sehingga engkau tidak berbuat adil. Jadi perintah Allah, perintah Al-Quran, berbuatlah kalian adil terhadap siapa saja, bahkan terhadap orang-orang kafir, orang yang tidak beriman pun kita dituntut untuk menegakkan keadilan. Jangan lantaran orang engkau benci kepada seorang, kemudian rasa keadilan, kebenaran itu hilang dari pikiran dan hati kalian. Perintah Al-Quran, jangan engkau timbul dalam hatimu itu karena kamu itu benci kepada seorang sehingga kebenaran engkau cabut daripadanya. I'dilu, untuk itu berbuatlah adil. I'dilu sini tafsirannya berbuatlah adil fil adwi, terhadap seorang musuh, bahkan seorang musuh lawan pun kita tidak boleh tidak boleh mengingkari keadilan, berbuat adil. Adil sama musuh itu gimana Pak ya? Sama musuh kok harus adil? Maksudnya maksud musuh ini apa? Musuh dalam Musuh dalam keyakinan, musuh dalam akidah. Kita sebagai orang beriman, mereka tidak beriman, itu dia berlawanan. Walaupun mereka lain akidah, lain keyakinan, kalau mereka dalam hukum muamalah mereka benar, harus kita katakan benar. Wal waliyi, orang yang melindungi kita. Jadi berbuat adil itu terhadap siapa saja, tidak harus terhadap orang-orang yang kelihatannya baik terhadap kita. Kalau memang itu benar yang dikatakan dia, ya kita katakan. Huwa adil itu aqrabu littaqwa. Perbuatan adil, berbuat adil itu apa? Aqrabu littaqwa, mendekatkan diri kita, mengajak diri kita untuk berbuat takwa kepada Allah, karena adil ini termasuk apa? Amal baik. Amal baik berarti masuk dalam kategori mendekatkan diri kita kepada ketaatan kita kepada Allah. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullah. Jadi kalimat ini selalu diulang Pak ya, diulang. Tujuannya apa? Untuk menekankan supaya jangan sampai kita sebagai hamba Allah keluar dari taat kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, zat yang mengetahui secara detail, bima ta'malun, dengan sesuatu yang kamu kerjakan. Allah akan mengetahui segala yang kamu kerjakan. Kalau Allah sudah mengetahui apa yang kita kerjakan, fayujazikum bihi, Allah nanti akan memberikan balasannya, upahnya sebagai janji Allah. Ada kalanya janji Allah itu
Barang siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Adzkurukum, aku akan ingat kepadamu. Jika engkau ingat, Allah akan ingat. Jika kamu lupa, Allah akan lupa. Kemudian janji Allah bahwa orang itu akan doanya dikabul, permintaannya diloloskan semua. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kasih, kata Allah. Karena itu janji Allah terhadap orang yang beriman. Ada kalian janji Allah, barang siapa beriman beramal soleh akan diberikan kehidupan yang baik hidup di dunia, terutama kehidupan di akhirat. Wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus sholihati wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan, ayat 7 dan ayat 8 dari surat Al-Maidah, bahwa ayat tersebut memerintahkan Allah kepada kita semua. Ayat yang ke-8, hendaknya kita berbuat adil terhadap siapa saja. Berarti kembali lagi, adil adalah berpihak kepada kebenaran. Ada yang mengatakan bahwa adil itu kita berbuat kita memberikan sesuatu pada yang lain tidak iri, ya, tidak menimbulkan iri. Ada yang mengatakan memberikan haknya kepada masing-masing sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya 1 dikasih 2 kebanyakan, kebutuhannya 2 dikasih 1 kurang. Nah, jadi contohnya kita punya anak 3, yang 1 SMA, 1 SMP, 2 SD, ya Pak. SMA mestinya sangunya umpamanya ongkosnya 30.000. Kalau dikasih 10.000, gimana anak yang SMA? Kurang, Pak. Sama 10.000 dah bertiga. Ya, itu namanya enggak adil. Yang mestinya dia butuhnya 30.000 dikasih 10.000. Yang mestinya butuhnya 5.000 dikasih 10.000. Nah, berarti memberikan sesuatu yang sesuai dengan sesuai porsinya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la alam tana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min tu'an la tajaba min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahlil Qur'an wa ahli dzikri wa ahli tu'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ya para jamaah. Ya pada kesempatan ini kita minta doanya, ya minimal suratul Fatihah, minimal doa dalam diri kita untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.